Assalamualaikum. Aku yang non muslim boleh jawab nggak sih sebenarnya? Boleh, itu kan ini doang, hanya salam doang, salam dan ucapan doang. Waalaikumsalam berarti ya kan? Iya. Soalnya dulu aku pernah lihat kan kalau misalnya orang non muslim itu kalau nyapa terus katanya kalau diucapin balik nggak boleh ya? Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Nggak masalah? Kalau Islam ke yang lain nggak boleh. Tapi kalau Assalamualaikum kan itu kayak salam dan doa doang. Oh. Nggak terlalu penting sih sebenarnya. Iya sih. Ini kayak di rumah, emang rumah sih. Emang rumah sih sebenarnya. Nah, Mapren, ngobrol-ngobrol soal agama bahaya tuh, jadi kita skip aja. Nah, ini hari ini kita mau sharing-sharing, kita mau berbagi somai bersama. Dengan kalian udah pasti kenal lah nih pria barbar di dunia yang udah keliling ke Kalimantan sendiri, naik mobil. Siapa lagi kalau bukan ini? Nih dari Expedition Travelove. Udah pada tahu lah pasti. Ini ya, belum disuruh minum udah diambil-ambilnya nih, bayangin. Ini bukan endorse loh. Bukan. Ini pakai duit sendiri sebenarnya. Nah, ini kita lagi di Taman Monumen Pancasila ya? Iya, Lubang Buaya. Lubang Buaya nih. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputaran perjalanan keliling Indonesia yang udah dilaluin sama si Mas ini. Nah, jadi dia ini udah keliling, udah sampai dunia ya katanya ya? Buset, belum ya? Akhirat yang belum juga ya? Itu nanti. Jadi sekarang harus berbuat baik dulu, ntar keliling akhiratnya gampang. Iya. Nah, jadi kita sebelum berangkat ke Jawa Barat nih, kita mau nanya-nanya sedikit pengalaman, terus biar kita juga ada pengalaman untuk kedepannya. Karena aku lihat dia ini udah jarang jalan, jadi kita korek-korek kenapa dia nggak jalan ya. Nah ini. Jadi gini, gue udah sering ketemu banyak orang yang rupanya terinspirasi dari gua ya. Iya. Salah satunya ini. Oh enggak, kita enggak. Tapi ada kan? Ada sih. Dan gue suka banget tuh kalau orang-orang tuh suka jalan-jalan tuh gue suka banget karena biasanya tuh orang kayak gitu tuh pikirannya tuh positif ya? Iya. Terbuka. Nah, tunggu sebentar ya aku putusin. Jadi awalnya itu nama kami itu sebenarnya bukan Keliling Indonesia Santuy. Betul. Kami mau buatnya N Travelove. Kenapa itu? Kan N itu Agiansen, N Diana. Travelove itu ya awalnya itu terinspirasi dari ini sebenarnya. Cuman kayaknya karena takut terlalu plagiat, ya udah kita jadi Keliling Indonesia Santuy juga karena kita juga jalannya santuy. Ya, siapa tahu bisa collab kan ya? Hah? Travelove Expedition kan jadi kan jalan bareng. Iya, kapan tuh? Nanti mungkin agak gedean. Iya kan, siapa tahu kan ya? Bisa jadi sih. Karena siapa namanya? Asen. Manggil apa nih? Brian juga boleh sih. Wih, jadi beda-beda. Iya, aku kalau di luar Brian namanya. Oh ya udah. Jadi John KTP kan bisa dua. Jadi si John ini si John Thor. Dia mau keliling Indonesia di saat kayak gini. Sebenarnya itu momen yang pas banget ya, karena di saat orang-orang lagi banyak yang nahan diri buat traveling ya. Sebenarnya pas banget karena banyak tempat sepi yang bakal didatengin sih. Iya, satunya itu sih. Terus kan pandemi ya, pasti orang juga takut kemana-mana kan. Pikirannya nggak usah peduliin itu aja, yang penting jalan-jalan. Bener sih. Kapan lagi kan? Anak sekolah kapan lagi libur 2 tahun? Bener. Kemudian belum tentu ada lagi. Iya. Nah, jadi gimana? Rencana mau kemana aja nih? Nah, kalau kok jadi akunya diwawancara ya? Iya, gue soalnya kepo juga nih. Nah, jadi kalau kami ini kan awalnya dari Sabang memang. Dari Sabang tuh misi terakhirnya memang di Merauke. Karena emang pengen keliling Indonesia kan. Oh, jadi ke Merauke? Iya, nah jadi sekarang ini kan kita baru sampai ke Jawa nih. Iya. Jawa, dan itu masih seperempatnya baru sampai ke Jakarta kan. Besok kita rencana ke Jawa Barat, baru jalanin terus sampai ke inilah, kita putar kemana dulu, ntar itu fleksibel sih sebenarnya. Intinya kita pengen keliling Indonesia gitu. Gue boleh ngasih saran nggak? Boleh lah, emang itu Jawa tujuannya. tuh skip aja. Ngapa gitu? Terlalu terlalu mainstream. Enggak, tapi setidaknya kan di setiap pulau tuh pasti ada yang keunikan. Ada, tapi di Jawa nih kalau saran dari gua sih nggak usah terlalu banyak, lebih ke kayak sekalian lewat. Nggak usah terlalu ekspor terlalu dalam-dalam, karena pertama sayang duit, sayang biaya. Lebih baik biaya itu dihabiskan untuk ke yang di sono lah, NTT gitu ya, timur ya istilahnya. Itu lebih worth it. Kita misal ngabisin duit 10 juta tapi hati kita tenang, daripada kita bayar di Pulau Jawa yang tiket masuknya misal 100.000 tapi kita ngedumul di hati. Iya sih, itu nggak worth it. Kayak gitu misalnya. Ini suara apa ya? Udah lanjut. Nah, jadi aku mau nanya nih. Jadi misalnya kan si Mas Helmi itu dari kapan mulainya?
Dari kapan kita sayang? 2015, cuman ya fokusnya kan 2017-18 kan. Jadi gue udah lama sih sebenarnya sebelum ketemu istri. Terus gue kan pengen, biasanya kan gue sama cowok-cowok gonta-ganti mulu kan kayak homo kan ya. Gay berarti bukan? Iya. Bukan tapi kan? Kalau iya aku agak jauh nih. Hampir. Kalau hampir nggak apa-apa. Aku juga soalnya. Enggak ya? Tidurnya dempet-dempetan gitu, telanjang lagi. Biasa sih, apalagi kita kayak naik gunung kan? Iya. Nah, gue pikir gue pengen cari pacar yang bisa ini ya. Gue carilah dia di Facebook, dia ketemu di Facebook. Anjay, seriusan? Iya, si Luis ini. Dia duluan yang ngechat gue, hai. Bener Kak? Ngaku. Ayo berantem biar viral. Dia ada di belakang. Jadi gimana ceritanya di awal mulai ketemu? Di Facebook, saya hai, terus ini beneran tapi? bener. Terus? Habis itu gue pikir ini boleh juga nih kalau gue jadiin partner buat jalan kan. Ya udah, habis itu gue PDKT, ajakin restoran mahal dulu makan gitu. Anjay. Setelahnya ya dia mulu pakai duit dia. Biasa begitu kan PDKT mahal dulu. Bagus. Saya bangga Pak, saya bangga. Ya, siapa tahu kan bisa jadi kayak gue juga sampai punya anak pakai mobil ini juga kan, nggak tahu kan. Kalau gue kan ceritanya udah selesai nih pakai Panther. Nanti kan gue lanjutin lagi dengan mobil yang lain tentunya, tapi belum waktunya sekarang ini. Dicari waktu dulu lah yang pas. Kita harus perhitungan juga sih sekarang. Apalagi udah punya ini kan, keluarga kecil. Ada 2 mulut yang harus gue kasih makan kan. Kalau kita mah bisa Indomie ya. Iya. Cari rumput gitu kan, dalang kan masih bisa. Berak aja masih sembarangan. Iya. Bisa. Nah jadi itu cerita awalnya kelilingnya memang dari Sabang. Kita memang awalnya tuh pengen Sumatera ya, cuma Sumatera rupanya nggak worth it untuk diekspor. Selain ngabisin uang juga untuk faktor safety sih Kurang. nggak banget sih sebenarnya. Yang paling bahaya kayak di Sumatera di mana kira-kira? Perjalanan Kayaknya gimana? rata sih Sumatera tuh. Enggak lah sebenarnya. Iya, kayaknya rata. Coba sebutin daerah Sumatera yang kotanya aman. Nggak ada. Sabang aman. Lebih sebenarnya di mana-mana tuh lebih ke faktor beruntung ya. Beruntung. Kita bisa aja dibegal di Jakarta juga. Bener, pasti bisa. Sebenarnya lebih ke faktor beruntung. Makanya kalau kita di jalan tuh kayak gimana? Kita tuh sebangsat-bangsatnya kita di rumah. Kalau kita di jalan tuh jangan jadi bangsat. Bener sih. Jangan jadi sampah masyarakat. Karma gitu. Kan nggak lucu kita dibalas di jalan kan. Ternyata dia ini preman ini percaya dengan kurma juga ternyata. Itu buah, Pak. Oh, bukan. Oh, itu karma tadi, udah ganti nama berarti. Nah, jadi awalnya Sumatera berarti nggak lama dong berarti? Nggak lama. Berapa lama kalau di Sumatera? Kita cuma setengahnya doang. Setengahnya. Berarti startnya dari? Kalau yang Sumatera? Sampai ke Riau, ya situ-situ aja lah. Udah sampai Riau terus ke sini. Habis itu kita kan lihat mau yang Sumatera bagian Palembang sono kan, rupanya setelah cari tahu sana sini terus nggak deh. Agak kurang menarik ya. Keindahannya biasa aja, terus resikonya terlalu gede untuk sendiri ya. Iya sih. Oh ya kemarin sendiri ya awalnya. Terus ketemu sama si mbaknya itu kapan? Mulai jalan kemana? Itu kita keliling Jawa dulu. Masih Jawa? Ya, Jawa itu sebelum kayak sekarang ya. Masih banyak yang gratis, masih banyak yang murah gitu. Murah. Ya. Makanya gue bilang kalau Jawa tuh lebih baik skip aja. Karena orang Indonesia tuh terlalu terlalu latah. Viral dikit langsung membludak gitu ya. Lebih baik tuh uang itu dihabiskan di sono aja. Iya sih, kalau aku juga lihat NTT itu masih minim juga kan, istilahnya jarang orang ke situ. Terus pasti juga orang juga pasti lebih pengen tahunya ke NTT. Cuman aku karena orang Riau yang belum pernah ke Kalimantan, belum ke Jawa belum, tapi aku tetap pasti lewatin gitu. Iya. Cuma mungkin ya lebih lamanya ntar di sana. Karena aku lihat di Sumba atau daerah timur situ memang perlu kita kita kembangin juga. Apalagi pariwisatanya luar biasa di sana. Nah, jadi dia ini pernah keliling ke Kalimantan sendiri katanya, bawa mobil. Itu gimana ceritanya? Itu sebenarnya terpaksa sih ya. Terpaksanya kenapa? Karena gue udah rencanain jauh-jauh hari gue pengen nikah dulu. Terus baru gue keliling, jadi kayak semacam bulan madu gitu ya. Supaya gue nggak dapat restu dari calon mertua. Aduh, jadi pusing setengah mati tuh gue sampai gue buka lowongan di Instagram waktu itu buat jadi partner gue. Oke. Syaratnya simpel aja sih, dia cuma perlu biasa megang kamera, terus jiwanya gembel waktu itu. Terus gue pikir-pikir kalau gue sendiri ini bakal jadi pengalaman yang
apa ya? Menarik juga kali. Menarik juga dibanding gue bawa partner, belum lagi gue harus bayar dia kan. Iya. Ya udahlah gue sendiri aja lah. Meskipun agak serem juga sih. Jadi kemarin itu ke Kalimantannya kemana aja? Jauh banget itu anjir. Jadi kalau misalkan kita ke Malaysia lewat Kalimantan Utara itu perbatasan itu buat mobil monster ya. Buat mobil 4x4 yang udah full spec ya. Gue bawa mobil standar. Jadi gue terpaksa balik lagi tuh. Jadi gue muter gini, muter lagi, balik lagi. Habis waktu di sana dong berarti ya. Jadi itu dia Jauh banget gila itu. Sempat ke ini kan, ke Malaysia itu kan berarti kan? Iya. Sampai perbatasannya aku lihat ada tentara-tentara itu. Ya itu perbatasan kan? Kalimantan Utara itu. Itu Kalimantan Utara. Ya. Perbatasan sama apa sih? Sama apa? Kalimantan itu? Malaysianya apa sih itu? Sarawak ya, bukan ya? Anjir gue lupa lagi. Atau Kucing? Coba lihat aja di map. Lupa, ntar ketongolin mapnya aja. Iya, boleh. Lupa gua. Nah, jadi itu awalnya, itu nyebrangnya dari Jawa dong, dari Jakarta berarti? Iya, dari Jawa. Dari Jakarta terus kemana dulu? Sampai Kalimantannya? Surabaya, Banjarmasin. Oh, itu dari Surabaya? Iya. Surabaya, Banjarmasin. Habis itu? Banjarmasin, Kalimantan Utara. Balik lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Barat, Malaysia. Dari Kalimantan Utara itu sebenarnya nggak bisa muter? Enggak, karena perbatasan itu bisa masuk mobil 4x4 full spec. Oh, karena itu ya. Kemarin bawanya mobil apa itu? MUX standar pula, 4x2 itu ya. Matic lagi. Aduh, itu lu kayak bunuh diri tau gak sih? Oh iya, terus satu lagi, lebih enak kalau misalnya keliling Indonesia tuh bawa manual atau matic sih? Manual. Karena apa tuh? Karena kita lebih bisa kontrol mobil di saat medan yang sulit. Kayak apalagi turunan terjal gitu ya istilahnya ya. Terutama tanjakan sih. Tanjakan. Iya, torsinya tuh kita bisa ngontrol terutama jalanan licin ya. Beda kalau maticnya canggih sih oke. Tapi tempo hari di ini kan disponsorin kan kalau nggak salah? Iya, sponsorin. Jadi itu disponsorin khusus untuk Kalimantan apa gimana ceritanya? Untuk Kalimantan. Keliling Kalimantan itu. Iya. Berapa lama itu kemarin? Berapa lama ya Sanya? 2 bulan. Ya 2 bulan kurang dikit lah. Cepet berarti? Itu semua Kalimantan? Hah? Semua provinsi. Oh, cepet. Berarti kayak satu provinsi itu berapa seminggu gitu kali ya? Iya, kurang lebih sih. Pernah ngalamin ini nggak sih habis bensin atau gimana? Pernah lah. Kayak itu mana kayaknya tuh? setiap saat isi bensin kayaknya. Itu di daerah mana? Kayaknya semuanya. Hah? Jadi kalau kita ke Kalimantan itu kita isi full tank. Oke. Isi full tank, kita baru ketemu pom bensin lagi sampai itu habis. Habis total? Iya. Terus kita nginap pom bensin. Besok baru ada. Ya begitu di Kalimantan lah. Kalau misalnya ini cobain lah. Tapi ini bensin sih masih aman nggak sih harusnya? Sebenarnya solar juga aman sih kalau kita duitnya banyak ya. Karena kan gua ngirit ya, jadi gua harus beli solar di SPBU kan. Kalau eceran kan mahal. Oh, jadi di SPBU-nya kosong, ecerannya yang banyak. Bajingan mereka itu semua. Rahasia umum lah itu kayaknya. Iya, tankinya di modif yang kalau isi solar bisa 5 juta. Bayangin mobil kecil isi solar 5 juta, bayangin. Siapa yang ini, apa yang dapat kan orang-orang gak bakal dapet kayak gitu. Jadi itu yang ke Kalimantan 2 bulan selesai. Langsung tuh balik ke Jawa lagi berarti. Oh, berarti memang bukan sifatnya yang kayak selesaiin Sumatera terus Jawa, Kalimantan enggak? Enggak, gua maunya tuh nggak lengkap-lengkap sih. Oh, tapi tetap yang ke mana mau jalanin gitu. Iya. Paling lama trip berapa lama? 11 juta 900. Berapa bulan gitu? Kayaknya pas gua ke Flores ya, kayaknya itu 2 bulan itu. Nah, itu kayaknya menarik tuh. Flores gimana? Itu Flores itu sebenarnya perjalanan yang bisa dibilang gua kagak ini ya. Nggak rencanain gitu. Aha. Karena gue punya uang terbatas waktu itu. Gue ke Sumbawa, niatnya ke Sumbawa. Taunya gue kebanyakan duit di jalan. Ya udah lanjut aja ke Flores dah. Bahkan gue tuh kagak ngulik-ngulik di peta Flores itu apa. Jadi itu gue nggak jalanin gitu aja ya berarti. Karena gue nggak tahu Flores itu ada apa aja. Karena gue nggak ngulik-ngulik dan gue nggak pernah merencanakan ke Flores. Tapi yang paling berkesan di situ berarti. Iya, karena di sana itu orangnya tuh kalau di Flores tuh mukanya jelek, serem ya. Ramahnya gila di sana, buset orang sumpah bener. Oh ya? Ramah banget. Kayak misalnya kita ketemu cewek jelek gitu, maaf kasar banget ya gue ya. Iya. Enggak, maksudnya serem gitu mukanya ya cewek ya. Gue nggak bilang jelek sih, cuma ada yang manis ya gitu ya, manis hitam gitu. Ketika ngeliatnya kayak galak, taunya dia lembut banget. Lembut. Gitu. Sampai gue tuh tersanjung gitu kayak lu jajan terus orangnya lembut. Dia apa kakak gitu. Oh ya, bahasanya gitu ya. Iya. Bahasa khas ya. Itu ramah tamahnya orang sono tuh ini sih. Luar biasa ya memang. Luar biasa. Tapi orang Indonesia tuh sebenarnya ramah tamah sebenarnya.
Jadi di Flores itu berapa lama? Di Flores itu 2 minggu ya. 2 minggu juga. Heeh. Pakai kendaraan yang sama. Iya. Kemana aja itu kemarin? Kita hanya tektok antar kota doang ya. Nggak explore karena kita benar-benar nggak pelajari petanya. Oh, jadi nggak ada kayak ke satu perkampungan gitu, pernah masuk Nggak. gitu nggak, tempat camping gitu? Kita tuh kalau jalan tuh persiapannya tuh lama untuk pelajari rute ya. Untuk Flores tuh kita benar-benar nggak pelajarin soalnya. Jadi nggak tahu mau kemana. Jadi hanya antar kota gitu. Jadi tempat yang paling berkesan di NTT? Sumbawa justru yang paling berkesan. Sumbawa. Sumbawa tuh surganya apa ya? Kalau suka nyetir jauh gitu, sepi kayak nuansa Australia gitu. Kayaknya di situ sih cocok. Oh ya? Pemandangannya gimana tuh? Iya mirip-mirip Australia kalau lagi kemarau ya. Oren-oren gitu dong berarti? Iya kuning-kuning. Kuning-kuning. Terus ada sapi-sapi, ada kuda. Ada sapi kan? Oh, kuda ya katanya banyak ya di Sumbawa. Kuda-kuda pada nyebrang jalan. Cuma agak sulit ngerekamnya. Oh, tapi kalau untuk akses jalan bagus nggak? Maksudnya Ada yang aspal. bagus. Justru kualitas aspal di sana lebih bagus daripada di Jawa. Oh iya? Kalau kita pegang gini pakai jari tuh berasa halusnya. Oh, apa mungkin karena masih baru kali nggak? Atau emang di daerah situ? Mungkin faktor korupsi di Jawa ya. Mungkin juga. Baik Ya. Pantura kan perbaikan sumur hidup lah pokoknya. Iya. Tapi ntar kalau ada Kang Bakso di rumahmu aku nggak tanggung jawab ya di video ini ya. Tiba-tiba ada pakai itu. Istirahat dulu ada aja. Iya. Nah, Ma Pren, udah selesai dari sholat apa tadi namanya? Sholat asar. Sholat asar. Ini kita lanjutin lagi. Meeting dulu. Dia ini mukanya aja berandalan dulu, hatinya baik ternyata. Sholat dia tetap sholat dia. Sholat tapi di rumah kan, Kak? Sholat. Sholat ya? Nah. Diliatin. Nah, paling kayak begitu kita cerita-cerita dengan si Mas Helmi. Nah, tapi ini tips apa sih Mas kalau untuk orang yang mau mulai keliling atau yang sudah setengah perjalanan keliling kayak kami gitu? Ada tips-tipsnya gitu nggak sih? Untuk ngadapin apalagi daerah timur kan yang kita belum tahu. Jaga sikap sih terutama ya. Wah. Terus intinya mah jangan bangsat lah di jalan lah. Kalau misalkan ada yang kesusahan bantu aja di jalan. Pasti dapat Misal balasan kayak juga mobil antaranya. mogok. Nah, Biasanya sih gue sering tuh kalau ada mobil mogok itu gue berhenti ya. Dia butuh apa? Butuh air, butuh pinjam kunci kan biasanya tuh kita bantu tenaga, bantulah. kita bisa bantu semana kita bisa aja ya paling ya. Iya, kayak gitu aja. Terus ramah sama orang gitu, kayak sapa gitu. Ci, kalau ada ketemu Cina-Cina di sana kan. Siapa tahu dapat lagi gitu Iya ya. kan? Tapi cewek Manado cantik katanya. Iya udah pasti Udah tuh. pasti ya. Turunan Belanda banyak sama. Hati-hati kalian cewek Manado ya. Oh iya, terus aku penasaran nih. Dulu aku pernah nonton videonya itu sempat kebalik ya kan, kalau nggak salah. Iya. Itu kenapa sih? Itu lagi emosi lagi nggak stabil lah. Sekalian ngetes mobil kan kemampuannya. Asik. Itu pakai mobil yang terbaru dong berarti ya? Yang meong gitu. Kan- Oh, yang sebelum ya. Iya. Jadi itu di daerah mana kemarin? Indramayu. Indramayu. Lagi di tol bukan ya? Enggak, lagi di jalan kampung malah. Jadi hasil dari itu rupanya, Panther tuh bodinya emang kuat ya, cuma untuk faktor safety-nya nggak ada. Jadi kalau tabrakan mampus sudah. Oh iya? Cuma kalau dari Body struktur memang dia kuat, cuma rangkanya aja yang jelek. Oh. Nah, itu bisa jadi pelajaran juga tuh untuk Isuzu. Jadi jangan banyak gaya sih sebenarnya kalau pakai Panther, jangan coba-coba karena Panther tuh kalau nabrak pohon, nabrak tiang itu sebenarnya dia tuh nggak ada safety ke dalamnya, jadi lu bisa masuk mesin tuh ke dalam tuh. Oh, jadi rangkanya yang kurang ini ya berarti ya? Iya, dia segi plat tebel emang, plat. Tapi ya sebenarnya rangka sih sebenarnya yang paling diperlukan kan. Iya kayak misalnya mobil-mobil sekarang kan dia meskipun ini kayak kaleng gitu kan, tapi kan dia tabrakan tuh mesin nggak masuk ke dalam. Masih dibantu dengan rangka ya, maksudnya Iya, rangkanya dengan udah ditebalin safety-nya. atau safety-nya gitu. Crumple zone itulah istilah itulah. Jadi semenjak itu masih ada jalan nggak ya? Masih ada. Masih ada, cuma nggak terlalu jauh-jauh karena duit kita habis banyak sih di situ di ya. situ ya perbaikiannya. Nah, jadi kalau kalian tuh kalau nonton video tuh jangan skip iklan, bantu-bantu kalau kayak gitu. Iya lumayan lu buat gue beli rokok. Ini ntar gue selipin 50.000 nih terpaksa nih. Nah, jadi kayak begitu Pak Pren. Dia ini perjalanannya udah lumayan sih. Tapi yang mana yang belum? Maksudnya pulau mana yang belum didatangin? Next sih kita Sulawesi. Sulawesi sama Papua berarti ya? Iya. Istilahnya. Kalau misalkan tahun ini nggak ada kendala ya, tahun ini kita jalan lagi. Kalau ya kemana? semoga aja nggak ada kendala sih. Kemana rencananya? Sulawesi. Sulawesi. Anak yang nyetir?
Ya kalau bisa sih. Iya. Anaknya masih belum setahun kan? Ini lagi diajarin sebenarnya. Dia bisa nyetir nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting bisa nyetir aja gitu. SIM mah kebelakangan gitu ya. Yang penting niat katanya. Nah palinglah itulah, Mapren, kita ngebaca-bacot dengan Mas Helmi, tapi kita mau ngasih ini deh, ngasih apa namanya merchandise dari Keliling Indonesia Santuy, dan ini nggak gratis sih sebenarnya. Ntar kita minta bayaran di belakang. Iya ya. Ini baju dari, Ini dapat invoice-nya ya. ada invoice-nya ntar. Sialan emang. Di dalamnya tuh udah ada rekening, nomor rekening kita. Kalau dibuka-buka ada, ntar ditransfer Warnanya aja. beda ya? Beda dong. Oh, ini hitam. Iya, dia ada 3 warna kita, hijau army, hitam sama navy. Ini berapa harganya? Ini kalau kita jual 150, dan ini sebenarnya kita jual juga untuk membantu perjalanan kita sih, karena Linknya ada di deskripsi ya. ada linknya, ada deskripsi. Link dia aja nanti nggak aku masukin. Kalau beli kasih bintang 1 ya. Terus maki-maki gitu kan nih, Iya. marah-marahin. Bahannya jelek, hujat gampang gitu. robek. Sablonnya gampang pudar. Iya. Reviewnya gitu ya. Reviewnya harus yang jelek-jelek gitu. Iya. Jadi ada kita gunanya kita buat baju tuh yang supaya BBM kita terus terisi sih sebenarnya. Ya ini lumayan sih. Iya. Tapi jangan dikerunyuk gitu juga lah. Aduh. Oh iya. Ntar gua pakai. Oke lah Mas Fred, segitu aja perjalanan kita, perjalanan cerita kita dengan Mas Helmi, dan semoga kita ntar bisa ketemu dia di Sulawesi atau di Papua. Iya. Semoga aja perjalanannya nggak putus ya. Amin, harusnya jangan sampai putus sih. Selama kita berusaha pasti ada hasil. Iya. Nah, Gua juga dan kalau terus- misalkan ada ini, kalau beruntung tahun ini gua samperin. Pakai uling atau gimana? Jangan lah. Jangan ya, nanti sama pula kan. Iya, pendek gini nyangkut. Jadi rencana nih next pakai apa? Kendaraan apa? Oh itu kejutan. Kejutan ya. Kita tunggu aja di channelnya nih Mas ini ya. Iya. Expedition Travel Love. Tapi dia nih kayaknya mesti sering-sering upload kayaknya. Orang suka kebarbaran dia nih. Agak sulit ya punya bayi. Coba bayinya sini, sayang, lihat sini. Iya, coba nih satu keluarga sini. Sini, juga sini. si Cece-nya juga nih. Sini. Dia suka sama encinya loh, dia lucu. Iya. Nih. Udah masuk vlog nih. Iya, anak mama. Nanti tunggu dia agak gede. Ini hasil gabut di rumah. Iya, hasil pandemi nih. Iya. nanti jangan sampai punya ya. Itulah. Gara-gara nggak boleh keluar rumah kan jadi keluar di dalam kan. Kayak gini jadinya. Ada di Corbuzier. Itu aja dikasih baju tuh. Nanti buat kamu udah gede. Lama kayaknya lagi dipakai 20 tahun lagi nampaknya. Tuh doain semoga omnya bisa jalan-jalan nggak putus-putus. Ya, amin. Ntar kita samberin. Iya. Semoga secepatnya ya samperin kita ya. Iya tuh. Makanya jangan yang sembarangan loh, tuh kayak bapaknya suka mencret dulu naik gunung. Gila bapak. Beraknya sampai 200-an kali katanya. Udah alim ya. Dadah teman-teman. Iya. Oke lah my friend, bye bye. Kita mau sesi keluarga dulu lah ini istilahnya nih. Bye bye.